mengenai tindak pidana menjadi undang-undang. Kami Aksi demo 27 Agustus 2026, netizen ikut turun tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kopi waras kawan. Hari ini kita ngobrolin aksi demo 27 Agustus 2026. Tapi jangan dibayangkan ya, videonya ini isinya marah-marah semua. No. Karena sebelum masa bergerak, mereka justru memulai dengan berdoa dan berselawat. Nah kawan, kalau kita melihat pembukaan yang seperti ini, suasananya itu justru adem ya kawan. Ada doa, ada sholawat, ada harapan. Ya tapi namanya juga perjalanan menuju Senayan. Ternyata menuju rumah rakyat itu tidak selalu semulus menuju warung kopi loh. Ya kawan, masa datang membawa aspirasi masing-masing. Dan kita harus fair ya, menyampaikan pendapat adalah bagian dari hak masyarakat. Nah jadi jangan karena kita berbeda pandangan, kemudian semua pendemo dianggap sebagai pembuat keributan. Tapi di sisi lain nih kawan, pemerintah dan aparat juga punya tugas menjaga keamanan. Ya karena kalau masa sudah banyak, situasi harus tetap dikendalikan. Jadi kedua-duanya punya tanggung jawab. Pendemo punya hak menyampaikan aspirasi, aparat pun punya tugas menjaga ketertiban. Nah kawan, yang punya tugas paling berat sebenarnya siapa? Ayo, siapa? DPR. Karena yang datang ke depan rumahnya bukan tamu undangan, tapi rakyat yang datang membawa daftar keluhan. Itu loh kawan. kalau salah dilawan. Nah kawan, dalam perjalanan menuju lokasi aksi, ini terlihat nih, kalian bisa lihat di videonya, terlihat rombongan bus sempat dihadang aparat. Kemudian terjadi ya adu mulut, biasalah ya seperti itu. Nah situasi seperti ini memang gampang sekali memanas kawan, karena satu pihak merasa sedang menjalankan haknya untuk datang menyampaikan aspirasi. Nah sementara pihak lain bertugas memastikan situasi itu tetap aman dan kondusif. Dan kalau dua-duanya sudah sama-sama naik tensinya, yang tadinya mau menyampaikan aspirasi bisa-bisa nih malah berubah menjadi pertandingan debat nasional dadakan. Ya tapi ini serius kawan, serius banget. Jangan sampai perbedaan pendapat berubah menjadi benturan fisik. Nah karena ketika sudah terjadi kericuhan, yang rugi itu bukan cuma satu pihak, kedua belah pihak kawan. Masyarakat juga yang akhirnya melihat perjuangan dan tuntutannya tenggelam karena viral justru keributannya. Sementara aparat juga seperti itu. Jadi kedua-duanya. Jadi mohonlah kalau mau kawan-kawan pendemo sama aparat sama-sama adem ayem lah seperti itu. Kenapa jangan seperti ini? Nah kalian di sini nih bisa lihat dari atas ya. Nah ini videonya diambil dari menggunakan drone. Sekarang kita lihat nih situasinya dari atas. Nah kalau dari bawah mungkin kelihatan cuma beberapa kelompok, tapi kalau dari atas baru kelihatan bagaimana massa berkumpul dan memenuhi kawasan aksi. Dan tentu saja nih kawan, mereka datang dengan tuntutan yang tidak semuanya sama. Jadi jangan disederhanakan. Oh semua orang datang karena satu masalah. Wah belum tentu. Di sini kan ada berbagai macam pihak ya. Kalau nggak salah ada 3 deh di sini. Nah demo itu bisa seperti warung kopi yang datang banyak. Pesanannya itu beda-beda. Ada yang pesan kopi hitam, ada yang pesan kopi susu, ada juga yang cuma numpang duduk sambil curhat masalah negara. Sudah diterima oleh pimpinan DPR. Nah di sini kawan ada juga momen ketika anggota DPR kalau nggak salah namanya Andre Rosiade ya berbicara di depan massa. Ini menurut gua ini penting nih, karena kalau masyarakat sudah datang menyampaikan aspirasi, idealnya memang ada komunikasi. Ya tidak harus semuanya tuntutan langsung disetujui ya, tetapi setidaknya nih kawan didengar, dijelaskan dan dibawa ke dalam proses politik. Karena demokrasi itu bukan berarti setiap tuntutan harus langsung dikabulkan. Ya demokrasi itu juga soal berani mendengar orang yang tidak sepemikiran dengan kita. Itu demokrasi. Nah kalau sudah begini nih, tinggal kita lihat aspirasinya nanti benar-benar dibawa ke dalam gedung DPR atau cuman berhenti di depan pagarnya doang nih. Nah itu yang menarik kawan.
Nah kawan, tadi kita sudah melihat suasana yang ada di lapangan. Sekarang kita pindah nih ke lokasi yang tidak kalah panasnya, kolom komentar. Karena kalau masa menyampaikan aspirasi menggunakan pengeras suara, netizen nih menyampaikan aspirasinya menggunakan jempol. Dan anehnya jempol netizen kadang lebih tajam daripada spanduk demo. Lebih tajam dari pisau di dapur, pisaunya mama. Nah, gua sudah kumpulkan ini beberapa komentar ya, kita baca sama-sama nih. Nah kawan, kalau yang ini jujur gua tidak tahu gua harus ketawa dulu atau minum kopi dulu. Waduh, jempolnya memang tidak mengenal jam kerja ya kawan. Nah kalau yang ini sudah mulai pedas nih. Tapi ingat kawan, ini adalah komentar netizen, bukan berarti kita mengatakan komentar tersebut sebagai fakta ya. Kita coba melihat bagaimana reaksi masyarakat terhadap kejadian hari ini. Dan memang kalau sudah masuk kolom komentar, semua orang mendadak jadi pengamat politik ya. Ada yang analisanya serius, ada yang bikin ketawa, ada yang bikin kita mikir, dan ada juga nih yang bikin kita bertanya, ini orang habis ngopi berapa gelas ya. netizen best, netizen plus 62. Nah kawan, kalau soal DPR, netizen plus 62 memang tidak pernah kehabisan bahan. Tapi di bagian ini gua justru mau sedikit serius nih. DPR adalah lembaga perwakilan rakyat. Artinya ketika rakyat datang membawa aspirasi, yang ditunggu bukan cuma pintu yang terbuka, tapi juga jawaban yang jelas. Karena rakyat tidak datang ke Senayan itu hanya untuk foto-foto di depan pagar loh. Nah mereka datang karena ada sesuatu yang ingin disampaikan. Jadi kalau ada kritik kepada DPR, ya menurut gua wajar. Kritik bukan berarti benci. Nah justru lembaga publik memang harus siap dikritik. Tapi kritik juga harus disampaikan dengan cara yang bertanggung jawab. Begitu juga sebaliknya, pemerintah jangan alergi kritik, masyarakat jangan alergi aturan. Nah kawan, kita juga harus fair nih, jangan semua kesalahan dilempar ke aparat ya. Aparat punya tugas menjaga keamanan dan ketertiban. Kalau masa jumlahnya besar, ya tentu ada prosedur keamanan yang harus dijalankan. Tapi aparat juga harus mampu menjaga agar pengamanan tidak memperbesar ketegangan. Begitu juga massa, boleh menyampaikan tuntutan dengan keras, boleh tidak setuju, boleh mengkritik pemerintah maupun DPR. Tetapi jangan sampai aksi yang awalnya membawa aspirasi malah berakhir dengan kerusakan, kebentrokan, karena akhirnya yang viral bukan lagi tuntutannya, ya malah woi. Ini seperti ini juga kan banyak berserakan tuh sampah-sampahnya, habis makan, habis apa ya kudu bersihin lah harusnya gitu kan. Nah jadi kawan, hari ini kita melihat beberapa wajah dari aksi 27 Agustus. Ada doa, ada selawat, dan ada perjalanan menuju Senayan. Ada ketegangan dengan aparat, ada massa dalam jumlah besar, ada anggota DPR yang turun berbicara, dan tentu saja ada netizen yang tidak mau kalah panas. Tapi cerita hari ini belum selesai kawan, karena perkembangan masih terus berjalan. Dan besok kita bisa lihat lagi apa yang terjadi setelah aspirasi massa disampaikan. Apakah ada jawaban? Apakah ada tindak lanjut? Atau rakyat pula membawa jawaban atau cuma membawa pegal? Nah kawan, menurut kalian bagaimana? Demo boleh keras, pemerintah boleh dikritik, DPR boleh disorot, tapi semuanya harus tetap berujung pada solusi. Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Gua Bang Aswan, ngopi, ngulik, ngelitik. Salam kopi waras. Hari ini saya akan menyampaikan hasil audiensi kami di dalam DPR RI di Jakarta. Ini kop resmi dari negara bergambar Garuda. Saya baca, mohon diperhatikan baik-baik. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Surat komitmen penyelesaian pembentukan RUU tentang perampasan aset terkait tindak pidana menjadi undang-undang. Kami, pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya yang merugikan keuangan, perekonomian negara dan kepentingan masyarakat, dengan ini berkomitmen: satu, bahwa DPR RI memandang pembentukan rancangan undang-undang tentang aset perampasan aset terkait tindak pidana
sebagai salah satu agenda legislasi yang penting dalam memperkuat sistem pemberantasan tindak pidana korupsi serta pemulihan aset hasil tindak pidana tersebut. Dua, bahwa pimpinan DPR RI berkomitmen untuk mendorong seluruh pihak yang terlibat dalam proses pembentukan RUU tentang perampasan aset termasuk Komisi 3 DPR RI dan pemerintah untuk memastikan setiap tahapan pembahasan dilaksanakan sungguh-sungguh, terukur, cermat, efektif sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tiga, DPR RI berkomitmen agar pembentukan RUU perampasan aset harus diselesaikan paling lambat pada tanggal 15 Desember 2026. Pimpinan DPR RI menyatakan kesiapannya untuk mengundurkan diri dari jabatan sebagai pimpinan ataupun anggota DPR RI apabila